Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. 1 Raja-Raja sudah selesai kemarin dengan kematian Raja Ahab. Ya, dan Raja Ahab sudah meninggal dan akhirnya ya dia dikuburkan. Ya, tentang 1 Raja-Raja diawali dengan bangsa yang bersatu dalam sebuah kepemerintahan, tapi diakhiri dengan ya perpecahan dari bangsa Israel itu sendiri menjadi 2 negara. Ya, dan kita akan melanjutkan sekarang kita masuk di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Iya, sekarang kita lanjutkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Saudara, ya dari 2 Raja-Raja ini kita akan melihat ya bagaimana kerajaan yang pecah itu, dan Elisa juga memulai pelayanannya di kerajaan utara setelah Elia diangkat oleh suatu angin badai. Nanti kita akan lihat Elisa mengadakan banyak tanda dan mujizat. Ya, memanggil Israel untuk kembali kepada Allah, tetapi mereka tetap ya keras hati dalam kejahatan mereka, dan pada akhirnya Israel nanti dikalahkan oleh Asyur dan rakyat kerajaan utara dibuang, tidak pernah kembali. Seperti itulah akhir dari semua orang yang mengabaikan peringatan Allah ya, dan menuntut untuk mengikuti cara mereka sendiri dalam keinginan berdosa ya. Ini kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Kita mulai ya dari kisahnya Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Kita tahu bersama Ahab mati digantikan oleh anaknya yang bernama Ahazia, dan Ahazia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia memberontak, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya dan yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Jadi Raja Ahazia anak Ahab jatuh dari atas kamarnya ya, lalu sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan ya pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja ya Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ketika ya Ahazia sakit, saudara, jatuh dari kamarnya lalu sakit, mereka menyuruh memanggil saudara ya orang-orang utusannya untuk pergi mencari Allah di Ekron yang disembah oleh mereka, dewa Baal Zebub. Ya, dan ketika mereka menyuruh pergi dan disuruh tanya apakah Ahazia akan sembuh atau tidak, lalu Tuhan berfirman kepada Elia, dikatakan engkau harus pergi sampaikan kepada utusan-utusan itu, tidak ada Allah kah di Israel? Kenapa engkau mencari Allah di Ekron? Bukankah Allah di Israel itu Allah yang disembah, Allah yang hidup? Kenapa engkau pergi ke negara lain, kepada dewa-dewa lain untuk mencari tahu, menanyakan perihal tentang kesembuhan Raja Ahazia? Dan Tuhan berfirman kepada Elia, engkau pergi temui utusan-utusan itu dan bilang kepada mereka bahwa Raja Ahazia tidak akan bangun lagi. Ya, dia akan mati, saudara ya. Kita melihat di sini saudara ya, akhirnya dikatakan di sana ya, jadi Baal Zebub itu berbeda dengan dewa Baal, dewa orang Kanaan yang disembah oleh Ahab dan Isabel. Baal Zebub itu adalah dewa populer lainnya yang kuilnya berada di kota Ekron. Karena dewa ini dianggap memiliki kemampuan untuk bernubuat, Raja Ahazia mengirim utusan ke Ekron untuk menanyakan tentang nasibnya. Kuasa adikodrati dan misteri dihubungkan dengan Baal Zebul. Tindakan Ahazia menunjukkan tidak hormatnya kepada Allah. Jadi saudara, jangan engkau pergi mencari dukun-dukun, orang pintar, meramal, menanyakan tentang masa depanmu. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, itu artinya engkau menduakan Tuhan ya. Lalu dikatakan bilang kepada dia bahwa dia akan mati, pasti mati Tuhan bilang. Lalu pergilah Elia, ayat yang
5, sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Ayat 7, lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia orang Tisbe." Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira dengan yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Ya, jadi saudara, Raja Ahazia mengirim anak buah, satu perwira dengan 50 anak buahnya, suruh panggil Elia, saudara. Ya, sampai 1 kali 2 kali api memakan habis mereka. Sehingga yang ketiga kali disuruh pula untuk datang seorang perwira dengan 50 anak buah. Sampai yang ketiga kali ini dia memohon kepada Elia untuk tidak dibunuh oleh api Tuhan. Dan akhirnya malaikat berkata kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dengan dia menghadap raja." Ya, maka ayat 16, berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka ayat 17, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Jadi saudara, kita melihat di sini ya, akhirnya Ahazia mati. Perhatikan bagaimana perwira ketiga ini datang kepada Elia, walaupun kedua perwira yang pertama menyebut Elia abdi Allah, namun mereka tetap tidak tulus untuk mengatakan bahwa Elia itu abdi Allah. Allah tidak ada di dalam hati mereka. Ya, perwira ini hanya melakukan tugas yang disuruh oleh Ahazia. Ya, tetapi dia itu tidak menghormati Elia sebagai nabi Allah yang benar. Ya, tidak ada Tuhan di hati mereka. Berbeda dengan perwira yang ketiga, ketika dia datang, dia menyebutkan Elia abdi Allah, lalu dia dengan rendah hati memohon belas kasihan, dia bersujud di depan Elia, saudara ya. Sikapnya ini menunjukkan rasa hormatnya kepada Allah dan juga hambanya serta kuasa. Dan hal ini
telah menyelamatkan nyawa anak buahnya perwira yang ketiga ini dengan 50 orang. Saudara, cara hidup kita dimulai dengan sikap yang benar terhadap Tuhan. Ya, sebelum kita ini berkata bahwa kita ini Kristen, kita ini gini. Ya, kalau cara hidup kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, ya, itu ya sama dengan kita ini tidak menghormati Allah. Jadi jangan hanya sekedar ya mulut yang berkata ya, tetapi tidak ada kerendahan hati dan tanda bahwa kita ini menghormati Tuhan. Dengan jalan apa? Kita menghormati sesama kita menghormati ya orang lain, menghormati orang tua, menghormati ya siapapun, itu adalah satu sikap bahwa kita ini menghormati Tuhan. Dan kita melihat pada akhirnya Elia turun mendapatkan Raja Ahazia dan dia pun mengatakan apa yang Tuhan suruh. Dan benar saudara, saat itu juga matilah Raja Ahazia. Tidak banyak cerita tentang Ahazia ini anak Ahab, hanya sebentar saja dia memerintah lalu dia mati saudara ya. Iya, dan kita banyak belajar dari firman Tuhan bahwa mari kita menghormati Tuhan supaya kita ini diluputkan dari segala hal yang ya tidak diinginkan, agar murka Tuhan tidak turun dalam hidup kita. Sekarang kita lanjut 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Elia naik ke sorga. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang disuruh Tuhan untuk memberitahukan, ya mengingatkan semua nabi-nabi. Dan pada akhirnya Elia juga disuruh mengingatkan kepada Ahazia, ya Raja Israel, anak Ahab, beritahukan bahwa dia tidak akan bangun lagi dari sakitnya dan dia akan segera mati. Dan Elia pergi memberitahukannya, saat itu juga Ahazia mati saudara. Sekarang Elia sudah mau selesai masa tugasnya saudara sebagai nabi dan dia akan naik ke sorga. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kita ingat Elisa adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk menggantikan Elia ya. Pada waktu itu dia sedang membajak dengan lembu-lembunya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ya, saudara, kita lihat di sini bahwa tentu sedih ya bagi Elisa ketika tahu bahwa tuannya ya Elia itu akan naik ke sorga dan dia akan menggantikan Elia. Ya, ketika mereka berjalan ya, lalu Elia berkata kepada Elisa, pergilah, tinggalkan aku sendiri di sini. Tapi Elisa berkata, tidak, demi Tuhan yang hidup, kemanapun engkau pergi aku akan ikut dengan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Sementara itu mereka berjalan ke Betel. Pada waktu itu mereka ketemu dengan rombongan nabi di jalan. Dan rombongan nabi berkata, tidakkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Rombongan nabi yang ada di Betel ini sama dengan sebuah sekolah saudara, atau kumpulan murid-murid di sekeliling seorang nabi yang diakui seperti Elia atau Elisa. Rombongan nabi-nabi ini yang terdapat di seluruh negeri membantu membendung gelombang kemerosotan rohani dan moral dalam bangsa ini yang dimulai di bawah pemerintahan Yerobeam. Murid-murid di Betel adalah para saksi mata dari suksesi pelayanan kenabian dari Elia kepada Elisa. Jadi rombongan nabi itu adalah salah satu kumpulan ya. Nabi ya, ini seperti sebuah sekolah atau pemuritan saudara. Dan nabi-nabi pada zaman itu dipakai Tuhan untuk membendung kemerosotan ya moral atau rohani dari bangsa Israel. Ketika waktu itu Elia dan Elisa berjalan, mereka ketemu dengan rombongan nabi itu dan mereka berkata kepada Elisa, tidak tahukah engkau bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil? Dan Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa,
Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Luar biasa kesetiaan Elisa, saudara. Ketika Elia menyuruh dia pulang, dia pergi, tinggalkan aku tuh udah mau kembali kepada Tuhan. Ya, Elisa tidak membiarkan Elia sendiri. Kita melihat di sini kesetiaan dari seorang Elisa mengikuti tuannya Elia. Dan ya, kesetiaan pasti akan mendapat upah, saudara. Kita semua dipanggil mengikut Tuhan tuh harus setia. Ya, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan kalau kepada orang aja ya pembimbing kita tidak setia, saudara. Elisa setia kepada Elia, saudara. Ketika Elia berkata, pergilah, Tuhan menyuruh aku ke Yeriko, dia ikut. Ya, waktu mereka di jalan mau ke Betel, Elia bilang, pergilah, ya tinggalkan aku sendiri. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Lalu ketika mereka berjalan bersama, sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Tadi ketemu rombongan nabi yang di Betel. Sekarang ketemu rombongan nabi yang ada di Yeriko. Kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi luar biasa, saudara. Ternyata Tuhan sudah memberitahu kepada semua nabi-nabi itu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Ya, dan kita pasti tahu bagaimana perasaannya Elisa. Dia harus berpisah dengan mentor rohaninya. Dia harus berpisah dengan Elia yang selama ini dia ikuti. Dia belajar pelayanan dari Elia. Berkatalah Elia kepadanya, ayat 6, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya, Elisa tidak mau, tetap ya disuruh pergi meninggalkan, dia tetap tidak mau, saudara. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Ayat 7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, ya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah kedua dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, ya, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, berilah kiranya aku mendapat, biarlah aku kiranya mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, ya, jubah Elia itu adalah lambang otoritas ya yang diberikan Tuhan sebagai seorang nabi. Jadi ketika di depan sungai Yordan mereka akan menyeberang, ada air, lalu Elia memukulkan jubahnya dan terbelahlah air sungai Yordan menjadi 2 dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Dan akhirnya ya Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau ingin daripadaku? Elisa berkata, berilah aku, ya, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, Elisa meminta untuk menjadi penerus Elia. Itulah sebabnya dia meminta 2 bagian dari roh Elia. Ya, di dalam Ulangan 21 ayat 17 membantu menjelaskan permintaan Elisa kepada kita. Menurut kebiasaan, anak sulung laki-laki itu akan menerima 2 bagian dari warisan ayahnya. Elisa sedang meminta untuk menjadi penerus Elia atau pewaris, ya. Orang yang akan melanjutkan pekerjaan Elia sebagai pemimpin para nabi. Tetapi keputusan untuk mengabulkan permintaan itu tergantung pada Allah tentunya. Elia hanya mengatakan kepada Elisa bagaimana dia bisa mengetahui kalau permintaannya itu dikabulkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Elia ketika Elisa meminta itu? Kata Elia, ya, ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ya, jadi ya Elia berkata, sulit yang engkau minta itu.
Ya, namun ya Tuhan yang akan melakukannya. Kalau engkau melihat aku terangkat, ya maka engkau akan mengalami. Saudara, dan kita tahu bahwa Allah akhirnya mengabulkan permintaan Elisa ya, karena memang motivasinya itu murni untuk melanjutkan pelayanan. Kita boleh meminta kepada Tuhan untuk pelayanan, tetapi harus disertai dengan kemurnian, bukan dengan maksud-maksud atau tujuan-tujuan ya tertentu, saudara ya. Ketika kita ini berjalan dengan kemurnian hati, maka seringkali Tuhan tuh memberikan bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana ya biar saya itu punya YouTube banyak yang nonton seperti Ibu Debbie, seperti gini-gini. Saya juga berkata, saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Semua sekarang ini yang terjadi itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Ya, saya bilang jangan mengejar untuk ya supaya banyak ditonton, supaya banyak subscribe ya, karena itu adalah bagian Tuhan. Kita nggak bisa meniru apa yang Tuhan beri. Bagian kita sekarang adalah ayo kejar perkenanan Tuhan, saya katakan. Ya, ketika Tuhan melihat motivasi kita murni, hati kita murni, bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Tapi waktu hati kita itu sudah kotor ya, banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan ya, maka Tuhan juga tidak akan memberikan. Dan akhirnya saudara dikatakan ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat 12, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi ya 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air dan sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ya, saudara, kita melihat di sini ketika hal itu terjadi, Elisa itu ya syok melihat Elia dijemput oleh kereta berapi dan kuda berapi. Saya percaya itu adalah sebuah pemandangan yang wow, luar biasa. Itu adalah sebuah pemandangan yang wah ya dahsyat. Ya, itu adalah sebuah pemandangan yang ya tidak tergambarkan, saudara. Ketika Elia dijemput oleh kereta berapi dan kuda berapi, saat itu juga Elisa ya kaget, dia terperanjat ya, tetapi dia melihat ya tuannya Elia telah diambil naik ke sorga. Dan pada akhirnya ketika dia tersadar sudah hilang penglihatan itu dan dia menemukan di situ ada jubah Elia yang terjatuh. Lalu Elisa langsung mempraktekkan waktu dia ingin menyeberang sungai Yordan, dia memukulkan jubah itu dan berkata, ya di manakah engkau Tuhan ya Elia yang melakukan semua itu mujizat itu. Dan ketika dia melakukan hal itu ya tiba-tiba air itu terbelah ke sebelah sana dan ke sebelah sini dan menyeberanglah dia di ya sungai yang terbelah itu. Dan dikatakan di sana, saudara, ya ayat yang ke-11, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sambil sampai ke tanah. Ya saudara, saat itu juga Tuhan memberikan saudara roh yang sama yang memakai Elia, roh Allah yang dahsyat itu juga turun kepada Elisa, saudara. Ya, ketika Elia diangkat ke surga dalam keadaan hidup, dia adalah orang kedua yang disebutkan dalam Alkitab mendapat kehormatan untuk terangkat hidup-hidup. Yang pertama adalah Henok. Ya, dan Elia naik itu disaksikan oleh Elisa. Ya, dan mungkin ya banyak orang sulit untuk mempercayainya, saudara, apa yang mereka lihat.
Tapi ya kita lihat itu benar-benar terjadi ya. Sebab akhirnya sejarah juga mencatat tidak ditemukan jejak fisik Elia. Ya, dan itu mempertegas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, bahwa satu-satunya orang yang diangkat ke surga dengan tubuhnya adalah Yesus ya, setelah dia bangkit dari kematian di antara orang mati. Ya, kita melihat ya, jadi Henokh, Elia dan Tuhan Yesus ya, mereka terangkat hidup-hidup. 3 peristiwa ini adalah kesaksian mengenai penugasan Elisa sebagai nabi Allah, saudara. Ya, ketika akhirnya Elisa bisa membelah laut ya, dan mereka melihat apa yang dilakukan oleh Elisa, dan semua rombongan nabi itu berkata, ya, roh Elia telah pindah kepada Elisa. Lalu dikatakan di sana ayat 16, mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah dia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Ya, yaitu orang-orang ini ya mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elisa. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi. Jadi rombongan nabi itu yang lain masih tidak percaya bahwa Elia diangkat hidup-hidup ke sorga. Mereka mencoba mencari ya jejaknya Elia di mana, siapa tahu ada di lembah atau di gunung. Tapi ternyata setelah 3 hari mereka melakukan pencarian, mereka tidak menemukan Elia. Dan Elisa berkata, ya, dia sudah diangkat ke sorga, tidak ada guna kamu mencari dia. Saudara, kita melihat ya satu kisah yang begitu luar biasa. Ya, kisah yang sangat nyata bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, dia benar-benar ada dan dia berkuasa. Ya, dan apa yang kita tarik pelajaran hari ini, orang yang setia akan mendapatkan upah. Elisa setia mengikuti Elia. Dan benar dia menerima jubah Elia dan mendapatkan ya bagian roh ya Tuhan yang ada dalam Elia. Sehingga Tuhan memakai Elisa sama seperti dia memakai Elia. Mari kita akan renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkaulah yang mengajarkan kepada kami tentang kebenaran. Karena itu Bapa, kami rindu untuk selalu mengerti kebenaran-Mu. Lewat firman-Mu kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kau nyatakan Tuhan segala perkara. Kami melihat kisah bagaimana Elia terangkat ke surga, dijemput oleh kereta berapi, kuda berapi. Biarlah satu saat nanti kami pun akan terangkat ke surga ketika Engkau datang kali yang kedua, supaya kami menerima kemuliaan-Mu Bapa. Jadikan kami orang-orang yang setia, yang taat, supaya kami juga menerima bagian roh Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup kami selama ada di dunia ini untuk melayani-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka Tuhan yang hari ini ada dalam pergumulan, Tuhan menjadi penolong. Ya, mereka yang sedang terbaring sakit, mari saudara Engkau yang sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dengan iman, percaya, perkatakan, aku percaya ada mujizat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu buka hatimu dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.